Dr. Satrio Aris Munandar yang sangat kami hormati. Terima kasih sekali Anda berkenan menjadi narasumber acara Jaya Suprana Show ini untuk memberikan arahan Anda, pendapat Anda tentang satu tema yang sebetulnya klasik sekali, yaitu masa kini dan masa depan geopolitik Timur Tengah. Seperti kita ketahui, kawasan Timur Tengah pada abad ke-20, terutama menjelang akhir, itu banyak menjadi, boleh dikatakan, pusat perhelatan geopolitik dunia ini, yang bahkan beberapa kali dikhawatirkan akan bisa meletuskan Perang Dunia yang ketiga. Karena kebetulan di kawasan Timur Tengah ini terdapat sumber energi yang luar biasa yang dibutuhkan oleh peradaban abad ke-20, yaitu minyak bumi. Dan kebetulan juga di Timur Tengah berdiri negara baru, yaitu Israel, yang kemudian menimbulkan dampak yang kemana-kemari, yang sehingga sampai juga akhirnya keluar dari Timur Tengah, tapi menimbulkan kecemasan dunia. Nah, maka Pak Dr. Satrio Aris Munandar, silakan Anda beri pencerahan kita mengenai masa kini dan masa depan geopolitik Timur Tengah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya berterima kasih kepada Pak Jaya Suprana dan teman-teman yang beri kepercayaan pada saya untuk menyampaikan materi ini. Ini adalah saya tidak akan bahas seperti sangat ilmiah ya. Ini sebenarnya awalnya ini kita ngobrol-ngobrol aja lah, ngobrol-ngobrol mengenai Timur Tengah, bagaimana perkembangan di masa lalu dan kemudian di masa sekarang. Mohon maaf sebentar. Oke, maaf supaya ini ada noise dari ini. Saya tadi udah menyerahkan materi kepada panitia. Pak bisa minta tolong di-share? Saya agak gaptek ini, Pak. Ya, siap. Saya agak gaptek ini. Ya, sudah siap. Oke. Nah, itu sudah keluar. Ya. Oke, terima kasih. Ya, kita akan bicara mengenai masa kini dan masa depan geopolitik Timur Tengah. Oke, slide pertama. Nah, sebelum kita ngomong terlalu jauh, kita secara sederhana, apa sih yang dimaksud geopolitik? Kalau pakai pengertian kamus, geopolitik adalah ilmu tentang faktor-faktor geografi yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Atau geopolitik adalah sebagai satu kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Jadi kalau kita bicara geopolitik, artinya kita melihat analisis dari pengaruh-pengaruh geografis terhadap hubungan-hubungan yang berkaitan dengan masalah internasional ya. Itu pasti banyak, kalau di Timur Tengah itu sangat banyak sekali. Jadi kita melihat bagaimana kekuatan suatu bangsa dan peluangnya untuk bertahan hidup sangat berkaitan dengan geografis ya. Kalau Indonesia ini jelas ya, kalau kita ini sering dibilang misalkan di tengah antara dua benua, di tengah antara dua samudera. Nah, kalau Indonesia jelas posisi geografisnya sangat strategis karena di antara itu. Jadi persilangan perdagangan segala macam melalui Indonesia. Nah, Timur Tengah juga kita akan melihat dari aspek itu, ada faktor geografis, lokasi, ukuran, bentuk, kedalaman, iklim, populasi, tenaga kerja, macam-macam. Ini yang akan mewarnai atau merupakan faktor-faktor yang akan berpengaruh dalam geopolitik di Timur Tengah. Ya, lanjut berikutnya. Halaman berikutnya, sorry. Nah, ini secara sederhana, kalau kita ngomong Timur Tengah, ini biasanya ini kira-kira lokasi Timur Tengah ya, daerah-daerah negara ini. Nah, dari sebagian Afrika Utara dan
itu negara-negara Arab biasanya udah masuk. Kalau yang di sebelah paling kanan itu ada Afghanistan ya gitu kan. Tapi ini ada Timur Tengah itu kadang-kadang juga tidak semata-mata dilihat dari lokasi juga gitu. Ada faktor lokasi, ada faktor budaya juga. Dan sebetulnya Timur Tengah tidak semuanya Arab ya gitu. Ya, Biasanya kalau ngomong Timur Tengah selalu mikirnya Arab, tapi ya. itu tidak selalu kan gitu kan. Gitu. Jadi sebagian Afrika itu akan masuk di situ. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat kalau lihat sejarah modernnya ya gitu. Sebagian besar sejarah modernnya Timur Tengah itu dikepung oleh berbagai macam konflik internasional. Jadi mulai sejak awal abad 19, berbagai macam kekuatan Eropa, ya kan tahu Inggris, Prancis, segala macam datang ke Timur Tengah, menjajah ya Timur Tengah. Kalau kita ngelihat sekarang kenapa garis perbatasan antar negara itu di Timur Tengah kok bisa lurus banget, lurus begitu. Nah, lurus itu ya karena yang membagi itu ya kekuatan kolonial ya. Jadi bukannya iya kan benar kan kok bisa garisnya lurus gitu pembagiannya itu ya. Itu di cerita-cerita yang pembagian antara Inggris, Prancis itu gitu. Jadi memang kekuatan Eropa berlomba menjajah Timur Tengah dalam upaya menguasai sumber daya alam dan lokasi geostrategisnya. Kemudian dalam 2 abad kemudian ini kawasan menghadapi berbagai macam babak lain, krisis intens, di mana kekuatan-kekuatan super dan regional bersaing untuk mendapatkan pengaruh teritorial. Ya kalau kita yang paling populer kan perang Arab Israel ya, Iya. di mana Amerika ikut campur membantu Israel, Uni Soviet membantu Arab gitu. Dan itu udah berkali-kali perang di sana, udah berkali-kali perang gitu. Jadi itu nggak perlu diceritakan lagi, udah terlalu banyak ditanya gitu. Nah, tapi kemudian yang agak menarik tuh ketika pada tahun 2010 tuh apa yang kemudian muncul sebagai suatu gerakan pro demokrasi ataupun juga yang disebut Arab Springs ya, musim semi Arab gitu. Yang tadinya dimulai sebagai satu semacam tuntutan damai untuk demokrasi dan kebebasan, kemudian berujung kepada perang saudara, ancur-ancuran di kawasan Timur Tengah. Kita lihat berbagai negara kayak misalnya yang di Libya ancur-ancuran, ya kan Suriah, ya kan itu yang contoh yang mengalami pergolakan. Mesir juga sempat kayak begitu, tapi kemudian kembali lagi dikontrol oleh militer ya. Sempat juga beberapa negara Arab mengalami pergolakan tersebut ini pada tahun 2010-an gitu. Yemen juga ya. Iya, di berbagai negara ya. Ya. Jadi ada tuntutan demokratis dari rakyatnya dan macam-macam. Demokratis, kemudian juga ada campur tangan luar juga yang masuk ke sana kan gitu. Itu yang akhirnya kayak di Suriah itu yang contoh yang paling fatal itu Suriah ya. Iya, betul. Itu betul fatal yang sampai sekarang masih belum selesai gitu. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang memunculkan Arab Springs itu? Ada beberapa analisa dari para pakar, tapi ada 4 poin di sini yang terutama. Pertama, adanya rezim otoriter yang berlangsung selama puluhan tahun di negara-negara Timur Tengah. Jadi ini pemerintahan yang memang otoriter ya, tidak ada demokrasi kan gitu. Kemudian tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi di negara-negara Timur Tengah. Jadi kesenjangan antara kaya miskinnya cukup besar ya kan gitu. Kemudian ada keinginan masyarakat Arab untuk memperbaiki sistem sosial, politik, ekonomi dan pemerintahan. Gitu. Karena mereka lama di bawah sistem otoriter, mereka ingin juga merasakan hak untuk bersuara yang besar kan gitu kan. Kemudian ada kemunduran dalam hal-hal politik dan kebebasan sipil di beberapa negara Timur Tengah. Ini dari Pak Firdaus ada permintaan diperbesar, nggak tahu nih mungkin teknisnya teman-teman yang di panitia bisa diperbesar. Mungkin wajah saya nggak usah dimunculkan, yang penting ininya aja, nggak terlalu penting kayaknya. Kalau bisa dibesarkan biar baca lebih gampang. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa menimbulkan konflik ya, sumber-sumber daya di sana. Yang jelas adalah ada kekayaan mineral, minyak bumi, ya kan, ekonomi, demografi, faktor demografi, dan lokasi geografis. Dan ini adalah 3 sumber daya yang membentuk konflik, ya, faktor-faktor yang membentuk konflik. Dan sebagian besar negara Arab Teluk di sana menikmati pendapatan ekonomi yang tinggi dari ekonomi rente berbasis minyak. Nah, ini kan itu.
Sedangkan ada negara-negara lain yang mungkin tidak punya minyak, tapi mereka kaya dari segi aspek komponen demografisnya ya. Kalau kayak Mesir itu dia tidak kaya minyak, tapi jumlah penduduknya sangat besar ya kan itu. Itu di Iran juga begitu jumlah. Maroko ya. Ya itu Maroko segala macam ini yang mereka jadi itu. Kemudian ada beberapa negara, mohon maaf nih saya kurang kebaca nih, mungkin bisa diperbesar nggak ya gambar apa ini, mohon maaf Pandit ya. Dipertajam atau gimana ya, oke. Beberapa negara menikmati institusi yang kuat yang berakar pada negara, ya, yang berakar pada negara atau masyarakat sipil. Lembaga ini bertindak sebagai landasan bagi transisi yang tidak terlalu kacau sama momen-momen pergolakan. Maksudnya begini, memang ada negara-negara Arab tertentu ya, Arab atau gitu, Arab dan termasuk contohnya ada Mesir, Maroko, Aljazair, Turki, Tunisia. Negara-negara ini institusi-institusinya memang sudah cukup maju gitu kan, cukup mapan, sehingga ketika terjadi pergolakan-pergolakan, kelembagaan institusi-institusi ini bisa meredam atau tidak membuat itu menjadi kacau yang tidak terkendalikan kan. Iya. Kita bisa lihat misalnya kayak Libya. Kalau Libya itu tidak punya institusi yang cukup kuat, makanya ketika mungkin karena terlalu fokus pada satu pemimpin ya gitu kan itu. Ketika kemudian ada kacau, ya hancur kan gitu kan. Iya. Tapi sedangkan kalau di Mesir itu sempat ada gejolak sebentar, tapi kemudian terkontrol kan gitu. Jadi Mesir itu termasuk yang Turki juga institusinya kuat. Ada beberapa negara yang institusinya kuat itu sempat mengalami gejolak, tapi dia tidak langsung out of control kan gitu ya. Ya, Maroko terutama paling bagus tuh Maroko. Ya Maroko, Aljazair, Turki, ini contoh-contoh yang itulah ini. Dan memang tuh kita lihat bahwa memang secara sejarahnya mereka terbentuknya juga lama, jadi tidak cukup lama itu. Oke lanjut, begini. Nah kemudian juga ada sumber daya geostrategis. Ada negara-negara dengan sumber daya geostrategis adalah mereka yang menikmati lokasi geografis sentral. Nah ini jadi kekuatan itu pada lokasi kan gitu kan. Menikmati lokasi geografis yang bila digabungkan dengan populasi yang relatif terdidik dan kekuatan ekonomi dapat memainkan peran luas dalam dinamika politik kawasan. Jadi dia lokasinya sudah bagus ya kan, punya populasi yang cukup besar dan relatif terdidik ya kan, ditambah ada kekuatan ekonomi, maka dia bisa punya peran besar dalam politik di kawasan. Contoh di sini adalah Turki dan Iran. Nah, Turki dan Iran contoh negara-negara yang berhasil memobilisasi sumber dayanya dan memperluas pengaruh mereka di era pasca pergolakan. Jadi sekarang ini ya kita ngelihat bahwa dalam segi pengaruh tuh kayak Turki sama Iran tuh sangat kuat pengaruhnya ya. Mereka sendiri juga punya sejarah peradaban yang panjang ya, Turki mau Iran dan gitu kan. Jadi memang nggak semata-mata karena punya uang lalu jadi perpaduan, nggak juga. Jadi memang mereka Turki dan Iran itu contoh yang punya sumber daya dan lokasinya juga memang strategis kan gitu. Lanjut. Nah, kemudian kita ngelihat dari aspek ekonomi ya salah satunya. Wilayah Timur Tengah adalah rumah bagi beberapa sumber daya alam terpenting di dunia, terutama bahan bakar fosil ya, minyak dan gas bumi. Kalau dilihat dari pada 2015, negara-negara Arab yang hanya 5,2% dari populasi dunia menikmati 55,2% dari cadangan minyak dunia dan 27,5% dari cadangan gas alam dunia. Jadi memang sangat besar sekali ya cadangan minyak dan gas di daerah Timur Tengah tersebut. Nah, namun wilayah ini menderita ketidakseimbangan ekonomi internal dengan kekayaan yang secara keseluruhan. Ya. Sebagian besar aset energi alam terkonsentrasi di Teluk Arab dan lebih sedikit di negara-negara Afrika Utara. Jadi walaupun kekayaannya sangat besar, itu hanya mengerucut di beberapa negara Arab Teluk, ya, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, yang gitu-gitu, Kuwait, ya kan, daerah Kesultanan Emirat kecil itu kecil tapi penguasaan sumber daya gas minyak itu luar biasa. Nah, selain tentunya Arab Saudi ya. Ya, nah Pak, kalau boleh saya tanya, kenapa kok ini negara-negara Teluk ini kemudian boleh dikata menguasai ekonomi ini, kemakmuran itu sana? Silakan. Ya pertama kan memang secara ini keuntungan ya memang kebetulan
dia berada di situ dan cadangan minyak dan gasnya memang di situ ini. Oh, memang. Ini betul-betul anugerah betul Nah, iya gitu. betul. Nah, karena tanahnya gersang, gersang, panas, pasir ya kan, tapi dalamnya banyak minyaknya. Ini sebetulnya given ya, artinya memang nasibnya begitu kan gitu kan. Iya, iya. Cuma tapi itu kan memang itu kan cuma baru satu aspek ya. Kalau kekuatan ekonomi kan dia menguasai banyak, tapi dia sangat kecil ya kan, dan selalu merasa terancam karena dia kecil, kaya raya, tapi kecil, penduduknya sedikit, sehingga selalu merasa tertekan kok ada kekuatan-kekuatan besar seperti dia. Ada Iran di sebelah sana ya kan, ada Arab Saudi di sebelah sana, yang selalu berada dalam tarik menarik antara berbagai kekuatan besar. Oleh karena itu maka negara-negara yang ini mau tidak mau selalu beraliansi atau mencari perlindungan pada kekuatan-kekuatan luar yang superpower, entah kita berlindung ke terutama Amerika. Nah, kalau negara Arab Teluk biasanya andalnya ke Amerika. Nah, kita lihat tadi sebagian besar aset energi alam terkonsentrasi di Teluk Arab dan lebih sedikit di negara Afrika Utara. Di Afrika Utara nggak butuh banyak, ada tapi nggak sebanyak seperti yang di Teluk Arab kan gitu. Lanjut. Kemudian ada juga kekuatan demografis. Nah, ini ada hal lain selain masalah itu ya. Ini penduduk. Salah satu aset terkuat kawasan ini adalah populasi kaum mudanya. Kalau menurut data tahun 2016, kaum muda usia 15 dan 29 tahun membentuk hampir sepertiga dari populasi negara Arab. Jadi banyak orang muda sana ya. Hampir sepertiga dari populasi negara Arab itu antara usia 15 sampai 29 tahun. Dan sepertiga lain usianya di bawah 15 tahun. Jadi ini kuat aspek demografinya. Tapi pemuda khususnya tetap menjadi kelompok yang tertantang dalam hal pekerjaan. Nah, ini reportnya banyak kaum muda, tapi tingkat pengangguran kaum muda global mencapai 13%. Ini menurut data ILO ya, Organisasi Buruh Internasional. Menurut data Organisasi Buruh Internasional 2015, tingkat pengangguran kaum muda global 13% pada tahun 2014. Tapi Timur Tengah dan Afrika Utara tingkat penganggurannya ada 28,2% dan 30,5%. Tinggi sekali gitu. Nah, ini juga bisa menjelaskan. Ini kalau kaum mudanya banyak, ya kan, tetapi mereka pengangguran, syukur-syukur terdidik. Tapi gini, ada problem juga. Kalau tidak terdidik bermasalah, kalau terdidik juga bermasalah. Kenapa? Kalau dia terdidik, dia punya ekspektasi yang sangat besar. Saya ingin punya pekerjaan yang begini, begitu, saya ingin begini. Tetapi kan persoalannya, apakah negara tempat dia tinggal itu sanggup nggak menyediakan apa yang ekspektasi yang besar itu? Karena sekarang kan anak kaum muda Arab yang muda itu kan sekarang kan udah akses internetnya luar biasa. Mereka melihat perbandingan negara lain gimana, dalam kaum muda di negara lain bagaimana. Nah, ini pemerintah Arab setempat ini seberapa mampu mereka mengakomodir ekspektasi yang meningkat dari itu. Kalau enggak, maka akan timbul kerawanan-kerawanan. Dan ini bisa menjelaskan ya kenapa banyak kerusuhan segala macam itu kan mungkin juga faktor-faktor sosial yang seperti ini yang menjadi itunya gitu. Nah, beda ya, ini mungkin terjadi mungkin di negara-negara yang penduduknya banyak, Arab ya, Timur Tengah yang penduduknya banyak, tapi mungkin ekonominya kurang. Mungkin kalau di negara seperti kayak Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, itu penduduknya banyak, nggak masalah juga itu. Tapi yang di negara-negara yang penduduknya banyak tapi ekonominya tidak punya minyak itu, ini bisa menimbulkan sumber kerawanan. Ini contoh problem lain gitu. Menjadi kekuatan tapi juga bisa menjadi masalah kalau memang tidak bisa dihandle dengan baik. Oke. Lanjut. Nah, kaum muda. Nah, secara politik mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah tersebut tidak menikmati kebebasan atau keamanan. Nah, ini kan saya bilang gitu. Pemuda Arab mengungkapkan rasa diskriminasi dan pengucilan yang mendalam. Mereka kurang terwakili dalam kehidupan. Jadi mereka merasa kurang terwakili, suaranya kurang terdengar, tidak punya pengaruh dalam kehidupan politik dan segala macam dan publik yang walaupun mereka jumlahnya besar tapi ada perasaan-perasaan itu yang bagaimana kalau orang menganggur, tidak punya pekerjaan segala macam. Nah, karena semakin banyak kelompok demografis yang memiliki akses ke pendidikan dan paparan global, standar kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi mereka punya akses dan melihat kan bagaimana di internet segala macam, kok di standar kualitas hidup di tempat lain lebih bagus. Nah, maka tuntutan untuk perubahan lebih sulit dipenuhi oleh pemerintah di Timur Tengah yang tidak efisien dan korup. Nah, ini karena banyak rezim-rezim pemerintahan sebelumnya yang memang ya
tidak efisien, korup, segala macam. Ini membuat mereka tidak mampu memberikan apa yang menjadi dambaan dari kaum muda ini. Jadi ini juga salah satu faktor-faktor pendorong gejolak-gejolak sosial seperti yang saya sebutkan tadi. Silakan lanjut ya. Nah terus kita sekarang bicara mengenai masalah kekuatan politik, kekuatan geopolitik. Kita bahas hanya beberapa negara saja, nggak semuanya ya, sekedar ini aja. Kalau kita ngelihat Turki, nah Turki ini secara geopolitik ya, dia menikmati wilayah yang lebih menguntungkan secara geopolitik. Karena dia punya kekuatan darat dan laut, ya kan. Jadi ada akses laut, ada darat. Nah, yang mana keterbatasan akses ke kekuatan darat ke jalur maritim membatasi kemampuan mereka untuk membalaskan pengaruh. Jadi kalau untuk negara-negara tertentu yang akses jalur maritimnya terbatas, itu membatasi mereka untuk memproyeksikan kekuatan dan memperluas pengaruhnya. Kemudian arti strategis yang signifikan dari Turki adalah dia fungsi lokasinya. Dia merupakan jembatan darat antara Eropa dan Asia. Nah, ini Turki selalu kan, ini seperti setengah Asia, setengah Eropa. Ya, ya. Tapi itu justru memang itu menjadi kekuatan dia juga kan, gitu kan ini. Masuk nggak kebaca nih, ya, tolong. Nah ya. Dan juga sebagai penghalang darat melalui satunya jalur jalan keluar Laut Hitam. Jadi ya, dia jalan ke Laut Hitam harus lewat dia kan gitu. Kemudian kekuatan geostrategis Mesir terpancar dari lokasi sentralnya di jantung Timur Tengah yang berfungsi sebagai jembatan antara Afrika, Asia dan Eropa Mediterania, Laut Tengah kan gitu. Jadi ini kekuatan geostrategis dari Mesir kan gitu. Sedangkan kalau Iran, medan pegunungan Iran melindunginya dari invasi, tapi juga membatasi kapasitasnya untuk memproduksikan kekuatan dan pengaruh. Jadi Iran itu daerahnya banyak bergunung-gunung ya, itu membuat kekuatan luar sulit untuk masuk menaklukkan Iran, sulit. Makanya Iran tuh sangat kuat di situ. Cuma memang itu juga orang lain sulit masuk, dia juga sulit keluar juga kan gitu, karena medannya yang kayak begitu. Itu jadi. Tapi secara historis makanya Iran itu dianggap lebih berpengaruh ketika negara-negara tetangganya menghadapi krisis politik yang mendalam. Jadi kalau misalnya negara tetangganya sedang ada krisis politik, Iran bisa berpengaruh di situ. Ketika sedang ada krisis dia bisa masuk. Ini mungkin menjelaskan meningkatnya peran Iran setelah invasi Amerika ke Irak dan runtuhnya Suriah setelah perang saudara pasca pemberontakan. Jadi sudah Arab Spring ketika itu pengaruh Iran di Irak dan pengaruh Iran di Suriah itu sangat kuat kan gitu. Nah sekarang mungkin ditambah lagi pengaruh Iran di Yaman. Ya, ya, betul. Yaman ini, jadi punya pengaruh yang sangat kuat gitu ketika ini. Nah, lanjut. Pak Aris Munandar bisa nggak menjelaskan itu Suriah itu? Kebetulan saya kan berkunjung ke Suriah persis sebelum Arab Spring. Jadi saya betul-betul kagum karena saya melihat satu kemakmuran dan ketentraman kehidupan di Suriah. Ya, yang betul-betul sangat menakjubkan dan saya kagum sekali. Tapi begitu saya pulang, pergi dari sana, kemudian saya mendengar mulai terjadi gejolak. Loh kok bisa akhirnya terpecah belah seperti itu? Kenapa itu Pak Aris Munandar? Ya faktornya memang agak banyak ya. Jadi sebetulnya memang ada faktor-faktor internal ya. Itu biasalah kan. Karena di negara-negara yang asalnya seperti kayak Suriah itu kan mungkin kebebasan dalam arti kalau kita ngomong soal demokrasi yang bebas seperti itu kan mungkin agak kurang ya kan gitu kan. Kemudian mungkin ada faktor-faktor lain, tapi kemudian ada faktor lain juga yaitu campur tangan asing juga. Karena Suriah itu dari negara-negara sekitar Israel yang lain kan Mesir, Yordania itu sudah berdamai dengan Israel. Nah Suriah ini satu-satunya negara yang berhadapan langsung dengan Israel, maksudnya bertetangga, berbatasan yang sampai sekarang masih konsisten membela Palestina dan tidak tunduk pada kemauan Amerika Israel kan. Ya. Nah, tapi kan itu untuk digoyang secara langsung tidak. Jadi
ketika terjadi ada faktor internal gejolak Arab Spring itu masuklah kekuatan lain menunggangi di situ. Iya, iya. Karena kemudian dikirim banyak pasukan-pasukan jihadis, ya kan, jihad itu yang masuk ke sana. Jadi yang maka sekarang termasuk mungkin dari Indonesia, yang ramai kan dari Indonesia juga ikut Iya, 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 iya. itu yang ratusan orang itu masih tertahan di sana itu kan dari Iya, macam-macam iya, negara iya, gitu. iya, iya, iya. Artinya gini, memang ada faktor-faktor internal ya. Kita bisa nggak lah ya, apa sih yang sempurna walaupun bagus tapi kan masih ada lah. Tapi ada pengaruh faktor luar yang untuk menggoyang itu. Di situ ada kerjasama ya kan, Amerika, Israel, bahkan Arab Saudi juga kan. Iya, 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 iya. Dan Arab Saudi mendanai. dan Ya. Rusia juga punya kepentingan kan. Rusia juga Iya. punya kepentingan di sana kan. Ya. Nah kalau Rusia itu kan sekutu lama dari Suriah. Nah, Iya, iya, iya. Rusia membantu Suriah, rezim bukan pemerintah Bashar Assad, ya, gitu kan. Sedangkan kalau Amerika membantu yang menggoyang itu. Jadi memang ada faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang saling berpengaruh, saling ya tumpang tindih sehingga kemudian terjadi kayak beginian gitu. Iya, saya sedih sekali karena seperti itu kota tuanya itu di samping Damaskus, Aleppo itu luar biasa, Pak. Itu peradabannya sayang sekali. Hancur lebur kan di sana. Ya, yang sayang itu memang itu gini Pak, itu yang sejauh yang saya tahu ya, itu memang menggunakan isu-isu agama untuk juga menggoyang di sana. Itu kan sebetulnya kan diisukan bahwa ini pemerintah Bashar Assad, pemerintah Syiah yang akan menghancurkan Sunni, maka perlu digerakkan gerilyawan dari negara Sunni untuk melawan ini. Nah ini faktor agama. Sebetulnya itu masalah itu harusnya udah nggak ada masalah sebetulnya. Karena sebetulnya maunya yang Syiah maupun Sunni itu yang di sana itu sebenarnya ya harusnya ya akur-akur aja, udah lama begitu nggak ada masalah kok. Iya betul Pak, betul. Jadi kita harus hati-hati kalau tiba-tiba ada gerakan-gerakan apapun juga yang menyuarakan masalah agama, karena ini hanya sebetulnya hanya bumbunya aja. Iya. Jadi esensinya bukan di agama ini cuma alat untuk memanipulasi, menggerakkan kekuatan pasukan itu. Iya memang itu masalahnya tujuannya kekuasaan itu. Ya situ ada. Baik itu, Pak. Nah, itu yang sebetulnya. Ya silakan Pak yang lanjut. Berbahaya gitu. Iya silakan Pak lanjut. Oke lanjut. Nah ini dia. Kemudian masalah Amerika ya. Nah pada Arab Spring meledak pada saat stabilitas politik regional relatif aman ya, relatif stabil lah gitu. Nah di situ Amerika menikmati dominasi atas sebagian besar kawasan secara internasional ya. Gitu. Nah kalau di sana kalau di Amerika negara teluk ya, negara saya bilang tadi negara-negara teluk yang kecil-kecil yang kaya minyak itu, dan Mesir menjadi sekutu dekat Amerika selama berapa puluhan tahun ini terakhir. Nah, dengan ada gerakan perang melawan teror, memungkinkan Amerika juga mengkonsolidasikan kerjasama intelijen dengan Tunisia, Maroko, dan Yaman. Nah, Rusia sebenarnya sempat kehilangan pengaruh di sana, tapi dia masih mencoba bertahan dengan kedekatan dengan Libya dan Suriah pada waktu itu. Nah, Suriah mempertahankan tingkat hubungan militernya dengan Amerika karena ada pangkalan militer Rusia di Tartus yang di situ yang sampai sekarang saya pikir masih aktif kan gitu. Yeah. Kalau nggak ada Rusia, Suriah ini selesai nih sebetulnya. Jadi karena nggak akan sanggup melawan gabungan kekuatan internal dan luar yang Nah, kalau Cina bagaimana Pak? Selama ini Cina itu ikut campurnya tidak terlalu aktif dalam bentuk aktif dalam arti seperti kayak Amerika dan Rusia loh. Jadi Cina itu bukan tipe yang mengirim pasukan militer, mengirim senjata, bukan kayak begitu kan gitu. Yeah. Cina lebih banyak bermain di ekonomi. Nah, dan itu mungkin lebih menguntungkan buat dia, lebih aman lah gitu kan. Iya, dan juga untuk yang yang bersangkutan juga tidak kerasa kalau itu akan dikuasai kan. Maka Cina menikmati hubungan yang baik dengan semua pihak, bisa dibilang kayak begitu di Timur Tengah. Ya bisa dibilang nggak punya musuh, orang dia nggak mengirim pasukan, nggak. Kalau Amerika musuh di mana-mana, karena menempatkan pasukan. Ya menempatkan pasukan itu pasti kan ada aja konflik ini. Tapi kalau Cina itu kayak di Afghanistan, ketika Amerika keluar, Cina masuk dengan gampang aja. Iya, Taliban
open aja, welcome, silakan datang, mau naik investasi silakan gitu. Iya, iya, iya. Nggak ada perubahan apa, nggak bilang oh Cina ini komunis, nggak ada urusan begitu. Ini ekonomi aja. Mereka tahu Cina itu nggak akan urusan mau ya apa segala macam. Yang penting bisnis jalan kan. Gitu. Nah ini Iya, jadi iya, iya, iya. ya di Timur Tengah sejauh ini juga Cina ya itu Iya. ya artinya dia tidak dalam bermain cantik lah kalau Cina kasarnya begitu. Iya, bagus lah. Tidak kasar dan jadi orang tidak terlalu problematik. Oke, silakan. Nah, kemudian terjadinya ada ekonomi pasar ya. Pergeseran bertahap menuju ekonomi pasar di negara Arab yang sebelumnya condong sosialis ya kayak itu memfasilitasi kedekatan ke Amerika. Pengecualian yang menonjol adalah intervensi Amerika dan yang di Irak ya, negara yang agak sulit kan kayak Suriah kan agak sosialis. Suriah, Irak, tadinya kan di bawah Partai Baath ya. Partai Baath itu Partai Sosialis Arab, ya agak kiri-kirian, bukan komunis, sosialisan gitu kan. Tapi kemudian ini dengan masuknya ekonomi pasar kan Amerika mencoba menanamkan pengaruh lewat ekonomi pasar kan gitu. Nah, secara regional negara Teluk tetap menjadi sumber bantuan ekonomi bagi negara ekonomi Arab yang paling bermasalah termasuk Mesir. Jadi memang negara-negara ini memang akhirnya mengandalkan juga negara-negara Arab Teluk yang kaya minyak untuk membantu ekonomi mereka. Mesir tentunya banyak dibantu kan. Tapi Mesir memang dibutuhkan karena militer Mesir termasuk yang paling kuat di negara Arab dan Mesir itu bisa memberi jaminan keamanan terhadap apa yang dipersepsikan sebagai ancaman Iran kan gitu. Ya. Mesir kuat gitu. Jadi Nah, itu ya. Kenapa Amerika Serikat gagal di Irak? Kalau menurut Pak Aris Munandar, kenapa? Pertama tentunya ada kesalahan perhitungan ya, apa namanya. Sebenarnya awalnya udah salah. Ketika invasi 2003 itu kan Amerika mengatakan itu dilakukan karena Irak mengembangkan senjata pemunah massal. Ya. Weapons of mass destruction. Ya. Itu sampai sekian tahun di sana tidak pernah dibuktikan dan tidak pernah ketemu yang namanya senjata massal itu. Ya, karena Irak mungkin memang sudah nggak punya, memang udah nggak ada barang itu. Gitu. Jadi emang secara awal sudah salah kan gitu. Nah terus kalau secara taktis itu ada kekeliruan pasukan Amerika yang ketika menduduki Irak mereka melakukan gini. Itu tentara Irak, tentara bekas Saddam Hussein itu dibubarkan. Karena mungkin pertimbangannya macam-macam. Apakah mereka mencurigai ini tidak akan loyal atau gimana kan begitu Amerika menguasai tentara Irak yang regular army-nya dibubarkan. Nah, orang-orang yang dibubarkan ini adalah tentara profesional yang punya kemampuan membuat senjata, bom segala macam. Dan di Irak itu ada banyak museum-museum sisa perang yang masih tertimbun. Ya kita aja sekarang kalau mohon maaf ya, kita sekarang kayak di Aceh ya, walaupun udah selesai kan gitu. Tapi kalau kita cari di hutan, barangkali masih ada timbunan senjata yang di mana yang kan nggak kebuka semua itu. Iya. Itu masih banyak. Ya. Nah itu banyak. Nah sisa-sisa mesiu segala macam bahan peledak itu bisa dijadikan bom yang kemudian dipakai untuk gerakan-gerakan perlawanan kan gitu. Nah kemudian juga di Irak sendiri tadinya ketika di bawah Saddam Hussein itu kelompok warga Syiah itu seperti tertekan karena di bawah Saddam Hussein kan bukan Syiah kan gitu. Tapi kemudian ketika Saddam Hussein jatuh, pemerintah yang berkuasa ini adalah pemerintah yang didominasi oleh Syiah. Tapi kemudian sebetulnya ini masih nggak apa-apa, tapi ini kan kemudian menjadi bagian dari pertarungan politik identitas juga salah satunya kan tuh. Ada beda kepentingan yang diwarnai juga perbedaan identitas. Jadi ada kelompok yang menghantam Amerika tuh banyak tuh ada kelompok-kelompok gerilyawan Sunni yang bikin bom pinggir jalan meledak kan gitu. Ada filmnya tuh Hard Locker, ada berapa film-film yang sangat menggambarkan bagaimana itu. Tapi kemudian juga yang Syiah juga tidak puas dengan Amerika karena pada akhirnya siapa sih yang senang negaranya diduduki orang asing gitu kan? Mau Syiah mau Sunni, kita punya negara ada orang asing gimana sih gitu. Jadi sebetulnya pada akhirnya ya
Amerika tidak, apa sih yang mau dicapai di Amerika di sana kan gitu kan. Ini sama kegagalan di Afghanistan juga. Iya, iya, betul, betul. Udah berpuluh tahun di sana mencoba menanamkan nilai-nilai apa yang tapi itu kan nilai itu tidak mudah mengubah dia gitu ya. Iya, iya, Waktu iya. Amerika out, apa yang tadinya tertahan keluar lagi kan gitu. Iya, iya. Jadi itu banyak faktor lah. Tapi ya banyak ya, ada masalah ekonomi juga ya. Mau negara yang ekonominya sedang kacau balau, walaupun apapun juga selalu pasti resah, gelisah, segala macam. Pasti banyak problem-problem yang itu. Dan Amerika tidak bisa memaksakan nilai-nilainya begitu aja kepada orang yang memang secara budaya mungkin ya belum siap atau misalnya gitu kan. Iya, Perlu iya. ada faktor ada proses sejarah tertentu yang mungkin juga butuh waktu gitu kan. Iya, Jadi begitu Amerika keluar ya kembali ke itu lagi. iya, pendulumnya ke sana lagi. Ya, Jadi itu banyak faktor itu. Jadi kira-kira itulah ya Pak. Apa namanya? Masih ada satu lagi ya, satu terakhir ya. Nah, iya. masih satu. Ah, Nah, persaingan politik tidak hanya mengintensifkan persaingan antara Iran dan Arab Saudi, tapi juga memberdayakan peran Rusia. Nah, ini karena persaingan ada sekarang yang lagi mengubah di Timur Tengah ini kan persaingan antara Iran dan Arab Saudi, persaingan pengaruh. Ini juga diwarnai tadi saya bilang tadi soal Syiah dan Sunni. Tapi sebetulnya tanpa itu pun juga memang kalau yang namanya pengaruh ya, selalu persaingan pengaruh selalu kalau nggak ada itu akan ada faktor lain. Kemampuan Iran ya kan, kemampuan Iran mengubah keseimbangan kekuatan di Suriah, Irak, dan Lebanon, mau ke Yaman. Nah, jadi kan tadi sudah bilang Iran punya kemampuan mempengaruhi kekuatan-kekuatan di Suriah, Irak, Lebanon, dan di Yaman. Dalam setiap kasus, Teheran mampu menyebarkan pengaruhnya dengan menumbuhkan faktor non negara dan kelompok militan, serta memanfaatkan ketakutan dan perilaku minoritas agama itu Arab Syiah. Jadi memang faktor-faktor komunal seperti ini adalah sesuatu yang sebetulnya memperkaya atau mewarnai Timur Tengah, ya kan? Orang selalu menganggap wah kok misalnya gini, ada yang jarang disebut ya, misalnya bagaimana kehidupan warga Kristen di Timur Tengah. Itu orang nggak banyak tahu itu kan itu kekayaan budaya gitu. Jadi orang kalau saya pernah ke Yordania ya dulu kalau ada khotbah gereja, khotbahnya bahasa Arab gitu kan. iya. Dan kalau dia baca-baca kitab suci, kedengarannya kayak baca Al-Quran. Iya, iya, betul Pak, betul Pak, iya, betul Pak. Itu kan ya kan gitu. Jadi Iya. orang Pak kok dibilang, dan itu juga bukan baru ya. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada orang Kristen di Arab. Iya, Orang Kristen betul. sudah ada. Loh, saya ke Yerusalem aja Pak, itu kan saya pikir kan isinya kan orang Yahudi. Enggak Pak, di Yerusalem itu banyak orang Arabnya, Arab Kristen. Iya. Kristen itu banyak di sana, anunya itu. Jadi sebetulnya mereka sendiri nggak masalah itu sebetulnya. Semua yang ribut itu justru dari luar ini Pak, anunya. Yang ya itu yang seperti Bapak bilang, untuk pengaruh kemudian mengadu domba kan antara agama ini kan. Tapi bagus sekali Pak. Nah, silakan Pak. Ya baik, mungkin sebagai satu pengantar saya pikir ini itu dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja, nanti kayak mungkin ada beberapa teman yang mau menanggapi. Ya, silakan. Ya, Silakan. ada dari teman-teman apa? Belum ada Pak, karena mungkin Bapak jelas sekali. Tapi mungkin saya yang sekarang mempertanyakan lagi. Waktu saya ke Turki Pak, saya kan bilang, wah kalian ini kan Arab. Mereka marah Pak. Warga Turki kalau dibilang Arab, bukan, kita bukan Arab. Jadi tadi memang Bapak kan menyebutkan bahwa di sana itu tidak semua mau disebut sebagai Arab. Nah itu fenomena apa Pak itu di situ? Sebenarnya bukan fenomena apa-apa, itu memang ada keragaman gini Mbak. Gini, orang tuh cenderung karena mungkin belum pernah ke sana, belum pernah bertemu langsung dengan orang sana, selalu punya asumsi-asumsi bahwa kalau namanya Timur Tengah pasti Arab. Iya, betul. Dan kalau Arab pasti Islam. Nggak begitu. Iya, iya, iya. Jadi itu dari awal udah salah. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang di luar apa yang dia yakini, dia bilang, "Duh, oh itu bukan seperti yang saya yakini ya itu dianggap itu sesuatu yang keliru." Bukan keliru, emang begitu dari dulunya begitu. Ya, ya, ya. Betul Pak. Ya. Keanekaragaman diversifikasi etnis dan agama segala macam budaya di Arab di Timur Tengah itu
itu ada sesuatu yang memang sudah begitu dari dulu kan gitu kan. Nah itu harusnya kita melihat sebagai sesuatu yang harusnya memang memperkaya pemahaman kita. Jadi Turki tidak sama dengan Arab. Iran itu juga bukan Arab, Iran itu lain lagi. Iya, iya, Persia, iya, iya, iya. dia punya rasa kebanggaan budaya yang beda, sangat. Hmm. Sebelum ada Islam, dia udah punya budaya Persia, udah Iya, terkenal, dia udah iya, iya. super power pada zaman itu, super power, Persia itu super power. Oke. Jadi itu banyak Turki juga punya kebanggaan sebagai satu imperium kan, Ottoman. ya Ottoman Imperium. Jadi masing-masing sudah punya kebanggaan budaya dan sejarah yang begitu besar, sehingga kita nggak bisa memukul rata semua itu. Kalau di Afrika mungkin ada lagi yang dari, mohon maaf, yang berkulit hitam segala macam, mungkin dengan budaya yang lain lagi kan gitu kan gitu. Tapi Walaupun kalau di Sudan, kamu juga Pak, anunya itu teman-teman kita yang berkulit hitam juga anunya mereka masuk ke dalam Mesir itu anunya. Nubia kan. iya ya. Ya. Nah, tadi Bapak menarik sekali, Bapak bilang yang kita perlu ketahui adalah kehidupan Kristen Nasrani di Arab, di Saudi Arabia. Silakan. Oh, yang di Arab Saudi saya belum bertemu langsung dengan teman di sana. Tapi maksudnya saya cuma bilang bahwa memang ada komunitas-komunitas Kristen yang besar di Arab. Yang paling besar adalah di Lebanon ya. Lebanon itu mayoritasnya kan Kristen. Negara Arab yang Kristen yang paling baik itu Lebanon. Makanya di sana ada pengaturan kesepakatan supaya supaya hidup negaranya aman, damai gitu. Kalau namanya presiden itu nanti dari Kristen. Itu udah pembagian ya kan. Kalau Perdana Menteri nanti dari Muslim, ya Muslim Sunni kalau saya salah. Nanti kalau ketua parlemen nanti dari Muslim Syiah. Nah, jadi itu udah kesepakatan begitulah cara mereka membuat settlement supaya negaranya aman. Itu udah jadi konvensi selalu begitu. Jadi, nah itu di sana jadi karena memang sudah perbandingan persentase antara yang Kristen, Muslim Sunni, Muslim Syiah itu nggak jauh. Jadi mereka sudah sebetulnya dengan masalah keragaman itu nggak masalah dengan mereka, udah ya emang sehari-hari begitu. Ya. Kita aja mungkin yang malah yang kaget, mereka udah biasa emang begitu kalau itu. Ya betul. Saya waktu ke Lebanon juga menikmati sekali, tidak ada masalah itu, dan apalagi waktu itu saya berkunjung ke desanya Khalil Gibran. Nah, ya beliau kan Kristen. Ya, Khalil Gibran sendiri Kristen ya, orang kan namanya bikin Khalil Gibran, Kristen, orang banyak. Iya betul Pak. Dan sebetulnya juga saya di Yerusalem juga nggak merasakan itu Pak, semua keributan itu, apalagi di temboknya itu kan yang ada Masjid Al-Aqsa, tapi ada juga sinagognya, kemudian ada katedralnya. Nggak ada masalah di sana itu sebetulnya. Memang sebetulnya ya Anda benar. Itu orang-orang yang punya masalah kemudian menggunakan agama sebagai alasan untuk bikin masalah, itu aja kan sebetulnya. Ini memang banyak orang memahami konflik itu secara tidak pas gitu Pak. Saya ambil contoh Palestina. Palestina itu adalah konflik wilayah, masalah tanah, bukan masalah agama. Betul. Nah, cuma orang tidak mengerti dibikin konflik agama. Islam melawan Yahudi, bukan. Itu masalah rebutan tanah. Saya ambil analogi begini Pak, analogi ini. Ada satu tanah sengketa di Jakarta lah, tanah sengketa. Oke. Ya kan? Tanah ini sengketa antara dua pihak, pihak A, pihak B. Tetapi masalahnya di tanah itu kebetulan ada masjid. Jadi ketika pihak sana mau mengambil, mau itu dianggap, jangan awas kok diambil nanti masjidnya mau dirobohkan loh. Nah ini ketika ada masalah itu menjadi masalah agama. Sebenarnya masalah ini hanya rebutan tanah. Kebetulan ada masjid, di sebelahnya ada gereja, di sebelahnya ada sinagog. Nah karena ada 3 tempat inilah yang membuatnya menjadi masalah agama. Kalau itu nggak ada semuanya, ini murni hanya masalah rebutan tanah. Kalau nggak ada ya ini. Kita nggak ada tempat sucinya itu hanya tempat wilayah aja. Kebetulan di tempat yang diperebutkan itu kok ya andialah ada gereja, ada masjid, ada tembok ratapan, tempat suci bagi 3 agama. Nah di situ menjadi betul Pak. Dan ini itu problematik. Emang jadi dibilang
Cuma ya mungkin kalau dibilang itu dianggap menggampangkan, bukan menggampangkan. Kenapa Indonesia mendukung Palestina? Indonesia mendukung Palestina bukan karena Islam, karena memang kita konstitusi kita UUD 45 kita mengatakan kita kan mendukung kemerdekaan, ya kan, Iya, kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah kan gitu kan, iya, lebih perdamaian dunia. Jadi tudungan juga bukan karena masalah agama, ini karena prinsip konstitusi kita di situ. iya, Nah, betul Pak. itu yang saya pikir perlu dijelaskan buat beberapa teman-teman yang mungkin kurang pas dalam memahami konflik di itu, Iya, Palestina Israel itu gitu. iya. Terima kasih Pak Suju. Saya anunya. Masih ada pertanyaan? Oh, dari teman-teman tidak ada Pak. Nah kalau gitu begini Pak. Menurut Bapak apa yang Bapak tadi atau belum saya tanyakan yang menurut Bapak sangat perlu kita ketahui mengenai masalah geopolitik di Timur Tengah. Silakan. Sekarang tren yang sedang terjadi adalah begini. Salah satu kekuatan geopolitik itu lokasi. Dan lokasi itu ada minyaknya. Minyak ini adalah sumber daya energi yang sangat penting buat kita. Tetapi dengan perkembangan teknologi dan cadangan minyak ini cepat atau lambat akan habis, ya kan gitu. Dan akhirnya negara-negara yang selama ini sepertinya kaya raya dan menikmati kekayaan karena minyak itu menyadari bahwa soal waktu aja ini habis. Orang akan lari ke energi lain, nah sumber energi alternatif. Nah, Arab Saudi itu sadar, makanya sekarang Arab Saudi melakukan liberalisasi dalam berbagai hal ya. Dia berpikir bahwa nanti uang masuk bukan cuma dari minyak, misalnya uang minyak ini nggak bisa dari lagi. Maka kita melihat sekarang ada perubahan-perubahan yang cukup dramatis dan drastis ya dari Arab Saudi di bawah pemimpinnya, di bawah Pangeran ini, Muhammad bin Salman nih kalau salah dia, yang melakukan liberalisasi, membuka turisme lebar-lebar dengan gitu. Karena dia berpikir bahwa ini cepat atau lambat saya harus cari pemasukan baru nih selain minyak nih. Minyak nih harus sementara aja nih gitu. Jadi dia mulai sadar. Gitu. Nah, kita sendiri juga begitu. Nggak usah jauh lah. Di ASEAN negara tetangga itu ada kayak Brunei. Brunei itu juga sekarang begitu. Brunei itu sekarang menyadari bahwa mengandalkan pada minyak semata-mata udah nggak bisa lagi. Nah, ketika harga minyak dunia surut, ekonomi Brunei terancam. Kalau ekonomi terancam, tahta juga terancam. Tahta terancam, bagaimana? Makanya sekarang kita kalau ngomong agak sedikit melebar bukan Timur Tengah ya. Brunei sangat mengandalkan bantuan Cina untuk ekonominya. Oh iya? Oh. Iya, betul. Jadi kita lihat dalam konflik Laut Cina Selatan. Karena kalau kita perhatikan Laut Cina, sebetulnya Brunei itu termasuk negara yang mengklaim pulau di Laut Cina Selatan. Tetapi tidak pernah kita dengar Brunei bersuara keras terhadap Cina dalam masalah Laut Cina Selatan. Kenapa? Karena Brunei sangat tergantung pada Cina sekarang yang Cina yang bisa menjamin, oke saya mau kasih nanti investasi segini-gini biar ekonomi stabil. Jadi itu termasuk contoh. Jadi ini mungkin akan terjadi pergeseran di Timur Tengah karena lama-lama minyak ini nggak bisa diandalkan lagi gitu. Mungkin Arab Saudi sekarang katanya mulai berpikir mau bikin pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya kan, kalau bikin tenaga nuklir berarti minyak udah nggak diandalkan lagi dong. Dia tahu, jadi harus bikin pembangkit listrik PLTN. Indonesia sendiri kan juga harusnya kita ini juga harusnya udah bikin pembangkit listrik tenaga nuklir. Ngandalin minyak udah nggak ini lagi. Selain lingkungan jadi merusak lingkungan, ya kan, ozon segala macam, greenhouse effect segala macam, kan itu kan gitu. Jadi ini salah satu tren itu. Jadi pengaruh dampak ekonomi dari sumber daya minyak yang mulai menipis yang akan berdampak ke sosial, politik segala macam gitu. Termasuk mungkin jadi termasuk pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara Arab. Itu kan udah mulai kan sekarang dengan Bahrain, dengan Uni Emirat Arab, ya kan. Ini juga ada goncangan juga itu. Ini kok udah ternyata bisa ya. Saya pikir tadi nggak mungkin, ternyata bisa berbuka. Nah itu yang tren terakhir yang mungkin perlu dicermati oleh kita di Indonesia itu. Oke, Bapak terakhir ke Saudi Arabia kapan? Waktu saya naik haji, Pak. Oh, kapan itu? Bukan.
Saya pikir itu 1993 naik haji, kemudian waktu ya naik haji. Oh, setelah itu nggak pernah lagi. Naik haji, sorry. Naik haji sama umroh, Pak. Umroh tahun berapa ya? Beberapa tahun lalu saya lupa gitu. Kenapa, Pak? Nah, kalau di negara-negara Timur Tengah yang Bapak paling sering mengunjungi mana? Yang paling banyak itu Mesir. Oh, Mesir ya. Jordania. Saya pernah sih Mesir, Jordania, Palestina, Irak pernah, Iran pernah. Palestina juga. Bapak pernah? Oh, sudah Pak, Palestina. Lalu Bapak di kota apa waktu di Palestina, Pak? Ya, muter-muter. Jadi saya sewa taksi, saya bayar untuk beberapa kota, ke Nablus, kemana, ke Gaza pernah, terus ke Yerusalem, ya Tel Aviv, ya putar-putar aja. Itu kan kota kecil, negara kecil Pak. Jadi udah 1 hari udah bisa kemana-mana itu. Itu kan Bapak ke Israel, enggak yang Palestinanya? Palestinanya di Gaza sama ya itu Ramallah, ibu kota itu. Ramallah ya, oh iya. Ibu kota Palestina. Jadi tapi barat jauh dari Gaza lah, ya tapi baratnya sudah, jalur Gazanya sudah. Fasilitas penginapannya bagaimana? Akomodasinya apa, Pak? Hotel ada Pak, ada hotel kok itu. Oh. Saya nginepnya sih hotelnya sih di Yerusalem aja. Oh. Sekarang sih cuma datang, jalan-jalan, lihat. Balik lagi ke tidurnya di Yerusalem aja. Oh iya. Ya kalau Nablus saya juga pernah, Ramallah itu. Cuma kalau yang Gaza saya belum pernah. Situ. Gaza sederhana sekali ya. Mungkin agak begitu nggak begitu maju ya kan. Tempatnya kan lebih nggak seperti kecil, nggak ada sumber daya yang gimana gitu, keren gitu. Oke, Bapak Dr. Satrio Aris Munandar, terima kasih sekali Anda memberi pencerahan tentang. Oh, ada pertanyaan. Sekarang ya silakan. Ada pertanyaan. Silakan. Dari Irfan. Bagaimana efek pandemi COVID terhadap situasi ekonomi sosial politik di negara Timur Tengah? Waduh. Silakan, Pak. Ini pertanyaan yang keren ini. Silakan. Saya ini Timur Tengah luas sekali. Saya mungkin nggak memantau semua ya, banyak sekali itu. Yang terpantau. Tapi yang kita ambil yang paling gampang aja, artinya yang kita lihat di media aja. Yang paling dampak yang paling besar ya Arab Saudi. Karena apa? Gara-gara COVID tidak ada orang yang umroh, tidak ada orang yang haji. Nah ini kan hilang pemasukan besar sekali kan gitu kan. Itu parah sekali itu. Oh. Iya, ya kan stop, nggak sudah selama 2 tahun terakhir kan itu betul-betul stop. Sekarang mungkin udah mulai dibuka, tapi masih terbatas. Jadi dibukanya masih. Jadi menurut Bapak itu perannya besar ya? Mekah itu pernah besar haji. Iya, itu pemasukan yang besar buat Arab Saudi kan, berapa ratus jutaan orang kan buat umroh sama haji itu. Kalau di negara lain ya dampaknya kira-kira sama lah ya, ekonomi pasti menurun lah. Iya. Kalau di Palestina sendiri bagaimana, banyak korban-korban itu yang ya kan karena fasilitas kesehatannya kurang segala macam ya kan, ketergantungan pada Israel kan, dia kan dikelilingi oleh Israel, segala macam obat masuk obat keluar dikontrol oleh Israel, itu juga akan berpengaruh pada. Iya betul. Iran juga banyak mengalami korban yang meninggal karena itu, banyak sekali yang meninggal itu. Ya mungkin juga karena faktor-faktor karena dia di embargo segala macam kan, dari segi macam-macam itu repot ini. Iya. Tapi yang saya tahu yang bagus menghadapinya itu Qatar. Qatar bagus Pak. Mereka menghadapinya dengan bagus sekali, dan mereka praktis ya di samping keterpaparan rendah juga morbiditas juga rendah, dan mereka sangat menjaga protokol kesehatan secara bagus sekali, dan vaksin itu semua diberi gratis, nggak ada yang bayar karena memang dalam kesehatan mereka kan sangat keadilan tinggi sekali di sana, di Qatar gitu kan. Ini ada pertanyaan tapi nanya lewat chat, nanya bukan langsung mendingan disuruh bicara aja Pak ya. Iya. Ada beberapa teman yang nanya lewat chat, jadi saya. Oke, silakan. Biar Pak Priyo siapa tadi nanya? Silakan Pak Priyo. Pak Muhammad Fajar nanya, saya nggak ngerti deh.
oding, cuma nanya di itu doang, nanya lewat chat aja. Ya udah. Ya, tren generasi muda di Saudi gimana dengan liberalisasi? Wah, trennya. Tapi kalau mau lihat trennya, saya ngelihat aja acaranya meriah sekali tuh di videonya gitu kan. Orang Saudi, saya pikir anak muda Saudi di mana-mana dia pengen begitu, bebas, apa, senang segala macam. Iya, senang pesta, Pak. Begitu keran kebebasan dibuka, dia menikmati. Kenapa? Dia punya sarana. Kalau sekarang ada bebas-bebas, saya mau pesta kan perlu uang juga nih. Uang nggak ada kan, tapi dia punya uang. Jadi itu masalah. Jadi ya mau pesta ya pesta aja gitu. Ya ini nanti bagaimana cara kalau terlalu dibuka bebas juga nanti riskan juga, karena kan orang nggak sulit dikontrol gitu kan. Itu repotnya gitu kan. Negara ini masih butuh kontrol. Nah, itu gimana? Itu harus dipikirkan. Oke, Bapak, terima kasih sekali. Kami nggak punya apa-apa, Pak Satrio Arif Munandar. Kami akan mengirimkan piagam penghargaan sederhana ini atas perkenan Anda menjadi narasumber dengan tema masa kini dan masa depan geopolitik Timur Tengah. Tepuk tangan untuk Dr. Arif Munandar. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Terima kasih.